A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Lihawa dengan NIM 92142362 dari kelas C Akuntansi semester 1. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang visi dan misi saya ketika saya menjadi pemimpin dan arti dan hakikat geostrategi Indonesia. Jadi langsung saja, visi dan misi saya ketika saya menjadi pemimpin yaitu visi saya membawa perubahan positif dalam dunia teknologi melalui inovasi dan kolaborasi. Dan misi saya mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, bekerja sama dengan mitra industri dan institusi pendidikan, serta memberikan peluang kerja dan pengembangan keterampilan kepada komunitas teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke materi arti dan hakikat geostrategi Indonesia. Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia pada dasarnya memerlukan pengarahan sumber daya yang dimiliki, baik geografi, demografi, maupun sumber kekayaan alam. Dengan modal dasar ini dan didukung oleh penguasaan iptek serta tegaknya kepastian hukum, diharapkan pelaksanaan pembangunan nasional dapat mencapai tujuan dengan tepat, efektif, dan efisien dalam program jangka panjang, jangka sedang, maupun jangka pendek. Atas dasar itu diperlukan suatu rencana pembangunan dengan pengendalian waktu, ruang, alat dan kondisi melalui kebijakan politik dan strategi nasional. Keberhasilan suatu strategi dalam memanfaatkan ruang negara secara tepat dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional merupakan manifestasi kesadaran ruang secara utuh dan konsisten. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi 2016 oleh Kaelan, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan. Arahan yang dimaksud yaitu bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan, pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi atau suatu negara sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografis dan ruang di mana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Geostrategi Indonesia berkembang dan sangat erat dengan hakikat terbentuknya negara di berbagai macam suku, etnis, ras, golongan, agama, dan bahkan teritorial. Proses pembentukan bangsa Indonesia adalah proses monopluralis. Maksudnya, manusia terdiri dari berbagai unsur, tetapi merupakan suatu kesatuan utuh. Prinsip-prinsip nasionalisme dalam geostrategi dilansir dari buku Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional 2019 oleh Armaidi Armawi. Berikut beberapa prinsip nasionalisme. Yang pertama, kesatuan sejarah bangsa Indonesia tumbuh dari kesatuan sejarah dimulai dari zaman prasejarah, Majapahit, Sumpah Pemuda, Proklamasi, hingga membentuk bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan
untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode, atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sangat jelas tersirat cita-cita berkebangsaan atau cita-cita nasional, tujuan berkebangsaan atau tujuan nasional, kepentingan berkebangsaan atau kepentingan nasional, dan tugas pokok berkebangsaan atau tugas pokok nasional atau fundamental nasional mission dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita nasional dengan mencermati alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa kondisi masa depan bangsa Indonesia dicita-citakan adalah menjadi yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. 2. Tujuan nasional. Dengan mencermati alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan dan kolonialisme penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan luhur bangsa Indonesia, yang selanjutnya menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus terwadahi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan tujuan hidup dalam berkebangsaan Indonesia guna mencapai cita-cita berupa berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana bahwa tujuan hidup berkebangsaan atau tujuan nasional Indonesia dapat dianalogikakan dengan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain yang diyakini dan dianut oleh umat beragama guna mencapai cita-citanya berupa berkah dan rahmat surga, yang juga dapat dianalogikakan dengan berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan nasional tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepentingan nasional. Kepentingan nasional bersifat mutlak, sesuatu yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar, tidak terbatas, yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain seperti kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup di dalamnya integritas teritorial,
menjaga kedaulatan nasional dan memberikan keselamatan bangsa Indonesia yang tentu saja harus berdasarkan karakteristik geografi Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingan nasional, tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik global maupun regional. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah-masalah yang bersifat global maupun regional, ke depan harus mengutamakan akan pemberdayaan kemampuan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia sesuai dengan letak geografisnya. Melihat dari perspektif bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya berupa kedaulatan, integritas teritorial, dan kolaborasi dengan dunia internasional. Dalam perkembangan situasi sekarang ini, perlunya reformasi dan demokrasi yang berkelanjutan agar menuju pemerintah yang lebih baik, karena perkembangan global maupun regional senantiasa berubah secara dinamis yang tidak dapat dihindari lagi. Namun harus disikapi adanya mengantisipasi dengan konsep kepentingan nasional Indonesia. Artinya, kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional atas suatu negara. Dengan mencermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa ada 4 kepentingan fundamental bangsa Indonesia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagai berikut. 1. Kepentingan keamanan berupa terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kepentingan kesejahteraan berupa majunya kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepentingan kecerdasan berupa cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, kepentingan ketertiban dunia berupa terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat kepentingan fundamental tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Keempat, tugas pokok nasional dengan geostrategi Indonesia telah dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional yang memiliki 8 gatra ketahanan nasional, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kondisi ketahanan nasional sampai dengan akhir 2016 masih berada pada posisi kurang tangguh dengan nilai indeks ketahanan sebesar 2,60. Setelah mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra ketahanan nasional di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya sebagai berikut, yaitu pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra ketahanan nasional. Pemerintah perlu memperkuat kemampuan
dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. B. Pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. C. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi, pengarahan lapangan kepada masyarakat, maupun melalui program pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai dengan perguruan tinggi. D. Pemerintah perlu melakukan suatu penguatan kemampuan ekonomi yang berbasis kemandirian melalui efisiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan sumber-sumber pemasukan APBN untuk menghindari infiltrasi kepentingan negara besar melalui paket-paket bantuan ekonomi. Pemerintah perlu melakukan usaha perluasan lapangan kerja serta melakukan pembimbingan dan pendampingan secara langsung kepada penduduk dalam kategori miskin dengan program-program usaha ekonomi kerakyatan agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka serta Gini rasio secara signifikan. F. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program Kebhinneka Tunggal Ikaan untuk memperkokoh solidaritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan memberdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di daerah-daerah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. G. Pemerintah perlu melakukan usaha dan penguatan penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, kepala atau wakil kepala daerah, dan wakil rakyat secara langsung yang lebih efektif, efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, agar stabilitas politik nasional senantiasa terjaga dan kondusif sehingga tidak ada celah bagi negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya. Pemerintah perlu segera menginisiasi penyusunan regulasi atau undang-undang tentang garis-garis besar haluan negara yang di dalamnya mengatur penegasan cita-cita nasional, tujuan nasional, kepentingan nasional, dan tugas pokok nasional sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.